yang parpol itu kan yang sama capres-capres kan korban tiap tahun tuh. Kalau benar korbannya Pak, mau Pak Tanto, mau Pak Prabowo, Jokowi kan, kecik Pak Jokowi, Pak Prabowo, beyo sewa ya. Ambualah sekali, apa lo lah. Kecik Pak Prabowo, angkuslah taruh itu tidak usahlah. Kan aman Pak, mengapa tangkap cakap-cakap Pak. Sayang tak begitu cara. Kurban disebut kurban karena kurban itu ibadah yang mengantarkan kita pada level kedekatan yang sempurna, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Kenapa begitu Ibu? Kenapa kita dengan kurban dekat sempurna dengan Allah? Boleh rusak lagi. Hingga bulunya pun tak boleh dirusak. Jangan potong bulunya. Jangan potong kukunya. Ini yang saya sampaikan kemarin ya. Saya kirim di YouTube. Ke grup. Ibu jangan salah paham lagi. Yang dilarang awal Zulhijjah yang berkorban junto, jangan kariknya kukunya tu lain. Tuh. Bukan kuku awak. Kok 2 minggu kali-kali kuku ibu jajuk jadi korban menyembelih sapi yang banyak. Tidak berkorban. So bayangkan Bapak Ibu setiap tahun jutaan, mungkin miliaran atau mungkin ratusan juta lah manusia berkorban. Kenapa kenapa umat Islam kok masih seperti ini gaya hidupnya Bapak Ibu? Karena yang banyak tuh hanya menyembelih hewan, tidak berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah kasih atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini setelah lebih sebulan Ibu ya. Kita tidak mengadakan taklim selama Ramadan dan ini juga sudah Syawal sudah habis ya. Ya 2 bulan ya kurang lebih kita tidak ketemu. Mudah-mudahan ini pertemuan perdana ini kena libur mungkin Ibu ya. Banyak yang keluar kota dibawa oleh bapak-bapak. Ini kayak mungkin yang tidak ada bapak-bapak ini yang hadir ini. Kalau ada bapak-bapak dibawa bapak-bapak keluar kota. Kemungkinan, saya kan tidak kemungkinan. Nah baiklah Ibu-ibu yang saya muliakan, kali ini kita akan bahas surat Al-Maidah ya. Kalau tidak selesai pertemuan ini mungkin di bulan atau di minggu keempat besok ya. Biasakan jadwal saya mesti Rabu keempat ya. Rabu pertama ini karena perdana kata Bu Linda. Jadi nanti ketemu di Rabu keempat lagi. Nanti kita lanjutkan kalau tidak selesai di Rabu yang keempat. Nah, kita akan bahas surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Ya, surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 32. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang sejarah kurban ya. Tentang sejarah kurban. Karena ibadah yang paling dekat kita itu ya kurban. Nah, kita akan bahas seperti apa ya sejarah kurban di dalam Al-Qur'an dan bagaimana ya kurban yang ideal dan apa yang diharapkan dari ibadah kurban itu. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haq iz qarraba kurbanan. Atau ada kata kurban itu Ibu ya, kurban. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannaka qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Nah, kita baca satu ayat aja dulu, terjemahkan dan kita bahas. Dan bacakanlah kepada mereka. Nah, mereka di situ maksudnya orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Muhammad disuruh bacakanlah Muhammad kepada orang Yahudi. Apa yang akan engkau bacakan? Cerita 2 anak Adam.
Ya, cerita dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkorban dengan satu korban, lalu diterima salah satu korbannya dan tidak diterima korban yang lain. Maksudnya korban Habil diterima, korban Qabil ditolak. Qala, Qabil berkata, yang korbannya ditolak, la aqtulannaka, saya pasti membunuhmu. Ya. Habil menjawab, innama yatakabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya dari orang takwa. Nah, itu kenapa ibadah korban itu setelah puasa. Karena puasa tujuannya takwa ya. La'allakum tattaqun. Nah, korban yang diterima korban orang takwa. Begitu. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang awal ya ibadah kurban. Jadi Bapak Ibu, ibadah kurban tidak dimulai dari Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang memulai kurban. Nabi Ibrahim hanya memperbaiki ritual kurban yang menyimpang. Jadi ketika Ibrahim itu orang menyembelih orang. Iya, di masa Ibrahim itu yang dikorbankan itu orang. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca sejarah korban itu di Mesir itu, Mesir kuno, itu yang dikorbankan itu bayi-bayi. Bayi-bayi itu dilemparkan ke Sungai Nil, dikorbankan, sembelih, lempar. Itu makanya sejak itu Nabi Firaun kan sembelih bayi ya. Nah, di bayi-bayi. Jadi di Mesir itu bayi-bayi disembelih. Di India, di peradaban India itu yang disembelih itu anak-anak gadis perawan. Nah, bahkan sampai sekarang masih ada mungkin ritual-ritual itu. Ya. Jadi gadis-gadis perawan itu dipilih dan disembelihkan, disembelih dibuang ke Sungai Gangga darah. Itu begitu. Ya. Di Skandinavia ceritanya di daerah Skandinavia di Eropa Utara itu sebelum Islam, ya sebelum Nabi Ibrahim. Nah, itu yang disembelih itu tokoh-tokoh agama. Jadi kalau di sana jadi ustadz susah. Setiap tahun jadi korban ustadz. Ya begitulah peradaban pada masa itu. Nah Ibrahim datang memperbaikinya. Kenapa Ibrahim disuruh menyembelih anaknya juga? Kan tidak langsung disuruh menyembelih kibas kan? Bisa tidak Allah suruh langsung menyembelih kibas? Ya Ibrahim, sembelihlah kambing atau onta atau sapi. Langsung saja itu. Kenapa harus ada drama dulu? Disuruh dulu menyembelih anak. Baru disembelih diganti dengan kibas. Karena memang pada masa itu orang menyembelih orang. Nah karena itu Ibrahim disuruh memperbaikinya. Jangan orang lagi sembelih. Cukup hewan saja, ganti orang dengan hewan itu. Nah, itu jadi Ibrahim tidak memulai korban. Ibrahim hanya memperbaiki ritual yang menyimpang. Pengorbanan pertama itu dimulai dari anak Adam tertua, Qabil dan Habil. Nah, makanya ya ini disuruh bacakan kepada orang Yahudi. Cerita ini kata Allah, bacakan kepada mereka. Mereka itu siapa? Yahudi. Kenapa kepada mereka suruh bacakan cerita korban ini? Penyembelian hewan dan kemudian Qabil dan Habil berkorban. Karena orang Yahudi itu manusia ego, manusia yang tak pernah mengenal korban. Itu makanya orang Yahudi itu banyak mengorbankan orang sepanjang peradaban. Makanya orang Yahudi kan suka bunuh orang tuh. Dari dulu sampai kiamat dia bunuh orang terus itu. Jangankan orang-orang kayak kita, para nabi pun dibunuhnya. Ya, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa diangkat aja, kalau diangkat dibunuh juga. Ya, tidak sedikit ribuan nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, yang disembelihnya. Nah maka cerita korban ini bacakan pada mereka, agar mereka tidak begitu juga kelakuannya, tidak bunuh-bunuh juga. Itu makanya kata Allah kalau Bapak Ibu baca di penutup ayat cerita Qabil ini di ayat 32-nya. Kan katakan ya siapa yang membunuh satu manusia sama dosanya membunuh semua manusia. Iya. Fakaan nama qatalan nasa jami'an, kalau dia membunuh satu manusia
dosanya sama membunuh seisi dunia. Jadi tidak ringan dosa membunuh tu, Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu anggap sepele meringankan nyawa orang itu. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, satu orang saja itu seisi dunia dosanya itu kita bunuh. Nah, kalau 6 orang berapa banyak tuh, Pak? Ya, so. Jadi kan saya heran Bapak Ibu, kok ada orang begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang. Gitu. Nah, ini cerita korban ini berawal dari itu. Atau makanya Kabil itu membunuh adiknya pula tuh. Karena dia gagal berkorban, gagal korbannya diterima, ditolak oleh Allah. Nah, karena orang-orang yang gagal berkorban itulah yang egois tadi, bahkan suka membunuh orang tuh. Orang-orang yang gagal pengorbanan hidupnya itu. Orang tidak punya jiwa pengorbanan begitu. Nah, itu makanya disuruh bacakan ke mereka. Ya, cerita anak Adam, Kabil dan Habil. Nah, jadi ya pengorbanan ini Bapak Ibu dimulai dari Kabil dan Habil. Kenapa mereka yang memulai korban? Karena kalau Bapak Ibu baca sejarah, pengorbanan ini diawali dengan kedengkian. Sifat dengki. Jadi kan ceritanya Kabil, Habil, itu kan dia punya kembaran masing-masing. Anak Nabi Adam itu dulu kan totalnya 41. Ya, totalnya begitu. Iya, karena lahir kembar. Jadi Siti Hawa itu melahirkan sepasang-sepasang. Lahir dua dan itu ya kembar. Nah, manusia belum banyak. Yang mungkin memasuki usia dewasa mungkin beberapa orang saja baru. Oleh Allah disuruh kawin silang. Tidak boleh kawin satu gen, satu generasi tidak boleh. Harus silang. 1, 2, 3, 4. Jadi yang laki-laki di 1 ke perempuan 2, ya laki-laki 2 ke perempuan 1. Begitu, silang. Tidak boleh satu garis. Nah, memang agama kita tidak membolehkan kawin dekat kerabat. Bukan dilarang, tapi dihindari yang dekat kekerabatan karena kemungkinan incest. Sakit turunan. Itu maka yang bagus itu pasaman sama pesisi itu rencak. Maka yang bagus itu ada jauh jaraknya Pak Ibu ya. Itu agama mengajarkan, makanya adat Basandi Sara dilarang kawin sesuku, itu tujuannya. Tidak, tetap adat Basandi Sara namanya itu. Karena agama melarang kawin dalam kedekatan hubungan. Nah, kita satu suku, kita dekat hubungan kita. Yang enggak jauh lah. Itu alasannya, filosofinya kenapa kawin sesuku dilarang dalam adat, walaupun dalam agama dibolehkan. Agama dibolehkan. Yang tak boleh itu anak saudara, itu tak boleh. Tapi anak saudara dengan anak dengan anak saudara boleh. Saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, boleh mereka menikah? Boleh. Yang tak boleh saya menikahi anak adik saya. Anak saya dengan anak adik saya boleh menikah. Dan dia boleh jadi wali juga. Kalau tidak dapat jodoh, dia yang menikahi. Ya, kalau dapat jodoh, dia yang menikahkan. Jadi dia bisa menikahi, bisa menikahkan. Ya, saya nikahkan, engkau bisa, dia berkata begitu. Saya nikahi, engkau bisa juga. Itu coki dua nokang nama tu. Ya, bisa duo. Jadi wali bisa, jadi suami bisa. Yang tidak boleh itu saya dengan anak saudara saya, atau saudara saya dengan anak saya, itu tidak boleh. Ya. Jadi memang garis kekerabatan itu harus agak jauh menikahnya. Itu agama mengajarkan begitu supaya tidak ada sakit turunan. Ya, tidak apa-apa kalau boleh. Tapi agama tidak menganjurkan. Itu contohnya tuh, kawin silang Kabil dan Habil kan bisa satu angkatan tuh. Nah, ketika ada putusan kawin silang itulah Kabil tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena kembaran dia tu cantik. Ya, kembaran saudaranya kurang. Ya, ada penjelasan lain Bapak Ibu. Kenapa kembaran Kabil tu cantik? Kenapa Kabil tu gagah? Karena proses mereka dari sorga. Jadi jangan kau dekati ini pohon, wahai Adam, tinggal engkau di sorga bersama istrimu. Jangan dekati ini pohon. Jadi pohon yang dimaksud di sana bukan pohon biasa. Pohon yang dimaksud itu pohon ya luar biasa. Ya. Jadi tidak pohon yang kita kenal ini. Itu maknanya ada apa? Itu kali namanya majas ya. Ada metafor. Jadi pohon di situ maksudnya ya berhubungan. Tak boleh. Itu kenapa
Bahasanya nanti falamma zakas syajarah. Ketika Adam dan Hawa merasakan pohon, bukan makan buah ya. Merasakan pohon. Yang merasakan ya banyak kan, tak hanya lidah tuh. Begitu. Jadi itu bahasanya halus Al-Qur'an. Bahasanya Al-Qur'an kitab suci, berbahasa pun suci, tak jorok bahasanya. Ya toh? Jadi proses Qabil ini di sorga. Jadi Adam turun, Siti Hawa turun ke bumi ini sudah ada benih di dalam. Nah, karena Adam dan Hawa, karena Qabil ini proses di sorga, maka aroma-aroma sorga dia bawa ke sini. Makanya gagahnya, rancaknya. Karena proses di sorga. Habil ke bawah, itu proses di bumi. Kurang rancaknya, mau diawak ke sana. Iya lah ya rancak, tapi kurang. Ya kan, yang udah awak kok. Jadi kalau Qabil dan kembarannya itu prosesnya di sorga, maka sempurna cantiknya, gagahnya. Ya toh? Itu alasannya kenapa Qabil tidak mau. Kenapa Qabil menolak untuk menikah dengan kembaran adiknya. Dia hasad, muncul rasa dengki. Kenapa adik saya dapat yang cantik? Maka putusannya ya berkorban. Jadi disuruh berkorban. Jadi siapa yang terima korbannya dapat yang cantik. Itu alasan korban itu Bu ya, karena ada rasa hasad. Jadi memang korban ini si Qabil salah paham dia Ibu. Dia kira korban itu menyembelih. Padahal korban itu artinya mengenyampingkan keegoan kita. Itu yang korban. Itu maka disuruh berkorban, bukan menyembelih sebenarnya. Sembelihan itu simbol saja, memotong keegoan kita. Orang hasad tu egonya ingin dapat banyak, saya ingin cantik, ingin hebat saja. Orang tak perlu je lah. Tu orang ego tu, orang hasad kan makanya hasadnya dah ingin jadi orang lebih darinya. Ya tak? Kan ego nama itu. Orang kalau punya semangat berkorban, dia lebih memilih bahagia orang, asalkan orang tu bahagia, bagi dia tak apa-apa, biar dia susah. Itulah disebut korban. Itulah kenapa korban ini Bapak Ibu, ini ibadah yang mengantarkan manusia pada level tertinggi kemanusiaannya. Karena orang yang berkorban, orang yang sudah memikirkan kebahagiaan orang lain. Walaupun dia sendiri susah. Ibu ketika dulu melahirkan anak, ibu jam 2 anak menyusu, minta menyusu, awak padan panik, latih, mengantuk. Ya dah. Ibu tidak ada kesal kan malam itu, ibu duduk, angkat, susukan sambil tarakuk-rakuk. Nah. Kenapa? Karena ibu berkorban untuk dia, biarlah hamba susah, asalkan dia bahagia. Kebahagiaan dia itu berasal dari kesusahan saya. Dan itulah disebut korban. Maka kalau ada orang berkorban, benar korbannya Ibu, pasti sifat hasad itu hilang. Jadi korban itu ya hakikatnya membuang sifat-sifat hasad di diri kita. Kalau ada juga ibu-ibu berkorban tiap tahun, tapi asa berubah tetangganya sambuk semungkonyo. Itu korban yang ditolak tuh Qabil tuh. Ya. Kan ada juga orang tuh ibu ya. Pokoknya asa berubah kawannya ndak sehat saya bantu ajahnya lah. Sebagian ibu-ibu cutu. Sebagian orang merehab rumah nyo damam kan, orang bali oto nyo bali bodrek klip rokol. Jadi itu hakikatnya korban. Jadi itu kenapa Bapak Ibu dosa pertama yang dilakukan manusia di muka bumi itu hasad. Hasad. Kalau dosa pertama ada sombong di sorga, itu iblis. Tapi dosa di dunia yang pertama itu hasad. Itu kenapa ibadah pertama disuruhkan korban. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan kata ya, iz qarraba kurbanan, ketika mereka berkurban. Allah yang menamakan kurban Ibu ya. Bukan bahasa kita kurban itu Ibu, bahasa Al-Qur'an itu kurban. Kurban ini Bapak Ibu dari kata qarib, akrab. Apa arti akrab Ibu? Dekat. Dekat ya. Akrab dekat. Jadi korban itu kedekatan yang sempurna.
Dia gini kaidahnya Ibu. Kalau ditambah alif dan nun, kata itu kata benda dari kata kerja ditambah alif dan nun, timbangnya fu'lan itu maknanya sempurna. Seperti kata qara'a Ibu. Qara'a itu artinya baca, membaca ya. Kalau bacaan qiraah. Qiraah itu bacaan. Kalau sempurna bacaan itu bahasa Arabnya Quran. Quran, kurban, sama ya. Nah, itu maknanya bacaan yang sempurna. Itu kenapa Al-Quran itu Ibu disebut Quran. Karena dia bacaan yang sempurna. Tak ada bacaan yang bisa menandingi dia sampai hari kiamat. Itu kalamullah. Itu kenapa polanya disebut Quran bukan qiraah, Quran. Ada kata apa? Furqan. Furqan dari kata farkun. Farkun, farakah itu berbeda. Kalau sempurna itu bedanya itu furqan. Al-Quran sempurna membedakan yang baik dan yang benar, ya, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil itu sempurna. Al-Quran memberi penjelasan, maka Al-Quran disebut furqan juga. Ada furqan, ya. Ada kata tufan dari kata tawaf, putar. Tawaf itu berputar. Kalau kencang sekali, tufan. Tufan. Jadi bahasa Indonesia topan. Jadi kurban disebut kurban karena kurban itu ibadah yang mengantarkan kita pada level kedekatan yang sempurna, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Kenapa begitu Ibu? Kenapa kita dengan kurban dekat sempurna dengan Allah? Satu, dia sunat. Ya dah Ibu. Banyak orang salat. Banyak. Kenapa banyak orang salat? Wajib. Kalau tidak berdosa, masuk neraka. Takut orang salat banyak. Banyak orang puasa, iya. Kenapa? Wajib. Tak puasa berdosa, neraka. Kalau kurban, lesa banyak orang puasa korban Ibu. Lesa banyak orang salat, apa lagi? Korban kolah terseleksi orangnya Ibu. Kalau ada orang tak diwajibkan, tak diancam, tetap dia melakukan itu, itulah orang yang kurban, yang sudah dekat sempurna dengan Allah. Sehingga dia tidak perlu ada tekanan, tidak perlu ada ancaman. Orang yang diancam-ancam, orang jauh Pak, orang-orang yang masih berjarak. Kalau orang ladaki Jawa, tidak perlu ada tekanan atau ancaman. Itu makanya dia hukumnya sunat, tidak wajib. Karena ini ibadah yang menunjukkan kedekatan yang sempurna dengan Allah. Itu alasannya kenapa disebut kurban. Ya. Dengan manusia, kenapa kurban disebut kurban? Karena kurban ini Bapak Ibu, ini dicontohkan Nabi ya. Kita memberikan yang terbaik untuk manusia. Itu kenapa hewan kurbannya kata Nabi, tidak sah kau sembelih hewan yang pincang. Artinya kalau kita beri pada orang jangan yang pincang. Jangan kau sembelih hewan yang telinganya sobek. Jangan kau sembelih hewan yang matanya ya celek ya. Jangan, kalau buta ada dua-dua, ada satu aja tak boleh. Jangan kau sembelih hewan yang kukunya copot, yang ekornya putus. Lengkap aturan korban itu Ibu. Yang giginya tangga, tak boleh. Harus sempurna. Harus sempurna. Tak boleh hewan itu yang cacat, yang rusak pun tak boleh. Itu kenapa Ibu ada hadis Nabi, bila masuk awal Zulhijjah yang sudah punya hewan kurban, jangan potong kukunya dan bulu hewan itu. Ya. Kenapa? Hewan korban itu tak boleh dirusak lagi. Hingga bulunya pun tak boleh dirusak. Jangan potong bulunya. Jangan potong kukunya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ya. Saya kirim di YouTube. Ke grup. Nah, Ibu jangan salah paham lagi. Yang dilarang bukan memotong kuku Ibu. Ya itu kan. Nah, itu maka saya kirim di grup itu videonya yang direkam Bapak nih, saya kirim di Sulu itu. Biar Ibu dengar, hadis itu bukan melarang kita memotong kuku kita, rambut kita, kuku hewan dan bulunya itu tidak boleh dipotong. Ya kalau ibu-ibu potonglah kukunya, potonglah rambutnya kalau mau potong rambut. Jadi sya'ruhu azfaruhu kan dua itu, jangan potong ya bulu, rambut dan kuku.
Nahunya ini bukan ke orang tapi ke zibhun. Siapa yang sudah punya hewan sembelihan, yang lah punya. Ustaz, jadi bukan kita yang ikut korban. Bukan. Kalau ibu yang berkorban 20 hari dia ibu karek kuku ibu, bantu mereka. Masih mending ibu-ibu yang kerajo di rumah, yang kerajo di sawah di ladang yang mengakih tanah setiap hari. 20 hari yang karek kuku, bantu mereka tu. Apa-apa rambut 2 minggu dah karek-karek kusui bantu mereka tu mah. Ya. Abo kalau seminggu saya tak boleh berhasil mungku abo takut ibu cari abo mereka tu mah. Jadi bulu itu bukan bulu kita, bulu hewan tu. Pak Ustaz, kita kan memang tak pernah mencukur bulu hewan betul, karena kita di sini sembelihannya sapi sama kambing. Di sana Nabi dulu kibas domba, biri-biri. Nah, kibas dipotong tak bulunya di domba? Dipotong. Nah, kalau sudah awal Zulhijjah jadi karek bulu tu lah. Biasa lah sampai dabih. Kuku Ustaz, awak kan tak pernah mengotong kuku Jawi. Iyo, awak dabi Jawi jo kambing. Oh, Nabi dulu dabi unta, sahabat mendabi unta. Unta tu bakarek kuku tu ibu. Ibu, unta tu kukunya co tapak sepatu. Dia kendaraan padang pasir. Itu ratusan kilo di punggung mereka tu. Berjalan di padang pasir yang lunak. Kok co kaki kudu atau co kaki Jawi mereka tabanam ke bawah. Runciang adik gue Allah kaki untuk ko tapak sepatu Aladin lawe batapak. Itu dek berjalannya bertambah kambang tu tapaknya tu, bertambah kambang kukunya tu, namanya kuku bertambah panjang. Orang Arab mengarik-ngarik kuku unta dulu tu mah supaya tak jatuhnya berjalan lain. Kalau lah masuk awal Zulhijjah yang berkorban junto jangan kariknya kukunya tu lain. Tu bukan kuku awak. Kau 2 minggu dah kali-kali kuku ibu jajuk jali tu mah. Ya, padahal agama kita menyuruh kita bersih. Ibu jorok-jorok sampai dirayu. Ya tu. Ya itu. Ya, ada yang memahami itu bulu kita dan kuku kita, ndaklah. Itu alasannya korban itu disebut korban karena harus yang paling baik. Itu makanya kalau Jawi umurnya disebut Nabi 3-4 tahun. Kalau Jawi sapi 3-4 tahun. Kurang dari 2 tu kalau bisa jangan. Kalau bisa minimal 2,5 tahun ke atas. Jangan pula usianya 5 tahun. Kalau 5 tahunnya lah tua. Lah tua kok dagingnya langi, nya lah kurui, mata lah ciri. Ya tu. Ya kalau lah tua kan banyak penyakitnya Jawi itu. Maka yang paling rancak itu disebut korban. Karena korban itu kita memberikan yang paling baik untuk manusia. Itu kenapa korban Kabil ditolak? Karena ego tetap jalan. Apa kata Kabil? Saya akan bunuh engkau. Apapun yang terjadi, dia akan jadi milik saya. Saya akan bunuh engkau sekalipun. Itu tanda korban ditolak. Kalau korban yang diterima, kata Habil, kalau udah bahagia membunuh ambo lipik tangan ambo, bunuhlah. Itu yang diterima. Korban biarlah ambo mati, kalau nyoba bahagia, ambo mati. Biarlah nyoba bahagia. Itu yang namanya korban diterima. Kan dulu peserta korban mengamuk-ngamuk ke panitia ada saketik dapat daging. Itu Kabil tu. Itu Kabil tu. Kan Pak panitia, kok saketik saya pakai peserta dapat dagang kamar, saya pedagang atu Kabil tu. Egonya dah habis. Nya masih memikirkan dirinya. Harusnya Bapak Ibu yang peserta korban itu terakhir dapat daging. Kalau sudah dibagi Pak panitia Bu, ikut bagi untuk peserta daging untuk peserta. Kece Ibu masih ada je ndak yang lun dapat lain. Ko ado yang lun dapat agen punya ambo tu. Itu betul-betul korban namanya tu Ibu. Itu kenapa Nabi mencontohkan korban Nabi sekali makan untuk dirinya keluarganya. Kan boleh sepertiga iya, tapi Nabi tak pernah mencontohkan sepertiga diambil. Ya kalau sepertiga kan misalnya kalau daging tu 200 kilo, berarti ibu dapat 70 ya. Bagi 7 deh, 10 kilo surang kan? Boleh. Tapi Nabi tak pernah contohkan begitu. Nabi hanya untuk sekali makan saja.
Dan itu pun di hari nahar itu Nabi makan. Itu kenapa saya jelaskan juga hadis itu. Ya, Nabi diceritakan kalau di hari Idul Fitri, ya Nabi tidak keluar rumah hatta yat'am, kecuali Nabi makan dulu. Jadi kalau Nabi pergi Idul Fitri itu Nabi makan dulu di rumah, baru salat Id. Wa yauman nahar, kalau di hari nahar la yakulu, Nabi tidak makan, tapi bukan puasa, Nabi menunda makan. Fa yakulu min nasikatihi, karena Nabi selalu memakan hewan kurbannya pertama kali di pagi itu. Jadi bukan puasa itu ibu. Satu, ibu tunda makan ya untuk bisa makan hewan korban pertama. Jadi kalau ibu tidak peserta korban, makan je lah itu hari tunda-tunda makan itu apa so ibu. Ini untuk peserta korban saja. Yang kedua, ibu menahan makan tu andai ibu bisa makan dengan hewan korban tu afdal. Awak jam berapa dapat hewan kurban daging? Jam 2, jam 3. Makan je lah ibu dari pagi tu lah. Jangan puasa-puasa je. Tidak ada puasa di hari itu. Puasa di hari itu haram. Nabi mengharamkan puasa hari nahar, puasa hari fitri, puasa hari tasyrik, puasa hari Jumat. Tu hari raya satu tu. Hari Jumat ibu tak boleh puasa lah, walaupun mengqadha, kecuali ibu sambung je hari Sabtu atau diawali je Kamis. Boleh, tapi kok Jumat saya ciknya tak boleh, tu hari raya. Ya. Iya betul. Yang peserta atau yang orang lain? Itu yang kabil nama tu. Yang benar tu kalau bisa ambo dak dapat lah pak panitia ya. Agiasalah ka yang lain yang dapat. Itu yang benar tu. Itu yang korban namanya. Korban itu tidak ada pikiran kita lagi. Ya, yang dipikirkan itu makanya Kabil itu ditolak. Karena dia berkorban, tidak ada hasilnya, tidak ada perubahan. Allah inginkan dengan korbannya Kabil dan Habil, Allah menginginkan Kabil berkata setelah berkorban, "Dik, ambil ane rancak tu adik. Neng kurang rancak ku tu udahlah, dah baal." Itu yang diinginkan Allah dengan korbannya Kabil. Tapi sayang meleset. Ambo bakabat nerancak untuk ambo tu bang, dan bunuh mereka ya tu. Hanya berkorban, itu bakal ditolak. Egonya masih ada. Ibu kalau yang benar korban ibu kan korban kena cok tu. Ibu nyu sarenge di apa? Kok bahagianya menyerengi ambo dah baalo, ambo biarlah. Itu korban yang terima tu ibu. Tapi jangan banyak cerita lah dan panik lama awak banyak. Itu korban ditolak tu Kabil tu. Iya. Apa cerita lo yang korban diterima, ibu kok lepet-lepet je kawak pak. Dan apa kuanto? Oh kok bahagianya nyerenge kamu ndak baap ya lah. Tu yang korban. Aja mengecek je kalau itu dak lah tu pak. Tu Kabil tu. Ndak, kalau korban orang ko benar lah ibu, dunia ni aman, polisi pensiun muda, pengadilan tutui sadonya ibu. Ndak ada orang bertengkar leh. Nya kok polisi, hakim, jaksa kok kan ada pertengkaran. Ya. Kan begini ceritanya ibu. Kan di Al-Baqarah 30 Allah kan menyebut akan menciptakan khalifah di muka bumi ya. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan yang berbuat kerusakan dan berbunuh-bunuhan? Ya. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan berbunuh-bunuhan di muka bumi? Apa jawaban Allah? Saya lebih tahu. Kenapa? Nanti saya wajibkan korban untuk mereka. Andai mereka berkorban, tidak ada pembunuhan. Sayang korban banyak. Makanya filosofinya bukan kan yang berkorban 2 orang kan? Kabil Habil kan? Yang terima akan 1. Yang Habil kan ditolak. 2 ini 100% ibu. 1 ini 50% nih.
Jadi sepanjang manusia berkorban sejak manusia pertama sampai hari kiamat, 50% saja korban diterima, 50% ditolak. Andai di komplek ibu bapak ada 10 peserta, 10 kelompok, hanya 5 kelompok terima tu. Yang 5 lagi tolak tu. Yang mana yang ditolak, yang mana yang terima? Lihat perilakunya, lihat perangainya. Kalau keegoannya masih tampak, itu ditolak. Ibu siap aja di jalan raya ni. Kalau ada orang tak mau bagi orang lalu, nampak orang lama hidup lampu seng, itu Kabil tu. Kalau Habil dia mengalah hidupnya, ibu. Itu kenapa korban tu ibadah pertama yang Allah suruhkan, agar dunia tidak ada pembunuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertumpahan darah. Itu makhluk korban pertama sampai di bumi disuruh. Bukan mendabi itu yang pokok, ibu, tapi memotong keegoan kita. Ya, mohon maaf ibu, kalau suami istri itu berkorban di rumah, mustahil perceraian terjadi. Kenapa? Ya satu mengalah, ingin merasai saya tarik dia mana merasai dah balo. Kalau udah ambo sanang-sanang sudah susah. Ada yang bercerai? Enggak. Ada suaminya, biarlah ambo payah ndak balo. Biarlah asal ambo istri ambo kesanang baca. Tak. Semua orang memikirkan kebahagiaan orang. Kalau semua orang pikirnya sudah begitu, mana ada pertengkaran? Itu makanya korban ibadah tertua. Karena dulu malaikat protes. Apakah engkau tidak menciptakan yang berbunuh-bunuhan, yang berbuat kerusakan? Kata Allah, saya lebih tahu. Kenapa? Saya wajibkan mereka berkorban nanti. Sayang hanya separuh korban diterima. Itu makhluk dunia kacau ya baru. Andai korban Kabil dan Habil diterima dua-duanya, kita tidak akan melihat ada yang bertengkar di muka bumi, ibu. Andai. Karena Kabil akan berkata pada adiknya, Adinda, asal kau bahagia, ambillah yang menurut kesenangan engkau. Kata si Habil, ndak dah. Oh, udah saya bahagia, ambil dengan 7 dia udah. Sama orang mikir orang dah hebat tu, Pak. Itu makanya sekarang dunia kenapa kacau balau begini, karena korban kita banyak yang ditolak. Madu orang bertangkai, ibu, kalau lama korban. Itu hebatnya ibadah korban nih, ibu. Dan memang begitulah Allah takdirkan tak semua korban diterima. Karena dunia akan terus ada pertengkaran. Nah, yang tak ada pertengkaran di surga. Karena begitu masuk surga, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Orang kalau sudah masuk surga, dicabut semua pertengkaran, permusuhan, tidak ada lagi. Ikhwanan semuanya sudah akur damai. Itu kenapa ibu yang tidak memaafkan orang tidak boleh masuk surga, ditahan di kintarah. Karena ibu masih punya masalah. Jadi ibu, makanya perintah Al-Quran tidak ada yang minta maaf, beri maaf. Karena ibu kalau tidak memaafkan orang, ibu tidak masuk neraka, cuma ibu tidak terlambat check in. Ya, ditahan di kentara, tunggu dulu, tak boleh ibu masuk surga. Karena di surga tak boleh ada kita membawa sakit hati, amarah, dengki, dendam, tak boleh ada masuk surga. Maka yang ke surga itu jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang boleh masuk surga? Jiwanya kalau sudah tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang sudah ada dengan selesai dengan manusia, selesai dengan Allah. Jiwa tenang pulang. Yang belum tenang transit dulu. Itu kenapa korban itu ibadah tertua, ibu. Ibadah pertama yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, sayangnya kita hanya menyembelih korban, menyembelih sapi yang banyak, tidak berkorban. So bayangkan Bapak Ibu, setiap tahun jutaan, mungkin miliaran atau mungkin ratusan juta lah manusia berkorban. Kenapa kenapa umat Islam kok masih seperti ini gaya hidupnya, Bapak Ibu? Karena yang banyak tuh hanya menyembelih hewan, tidak berkorban. Itu makanya kita tidak akan bertengkar. Ya kan? Ini kan yang parpol itu kan yang sama capres-capres kan korban tiap tahun tuh. Kalau benar korbannya Pak, mau Pak Tanto, mau Pak Prabowo, Jokowi kan. Kecik Pak Jokowi, Pak Prabowo, bayo sewa ya. Ambualah sekali, apa lo lah. Kecik Pak Prabowo, angku salah taruh dan tidak usah lah. Kan aman Pak, mengapa tangkap cakap-cakap Pak. Sayang tak begitu caranya. Akur. Nah, itulah kenapa korban itu satu diterima dan satu ditolak oleh Allah. Nah, yang siapa yang terima? Korbannya orang takwa, kata Allah. Muttaqin, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang terimalah itu korbannya orang takwa.